Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gustika Dumardini, NPM 2257051004. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Nah, di sini ada teori komputasi. Komputasi sendiri itu adalah urutan langkah-langkah sederhana yang disusun dengan sistematis yang mengarah pada solusi masalah-masalah itu harus didefinisikan secara jelas. Sedangkan teori komputasi itu sendiri merupakan cabangan ilmu komputer yang membahas bagaimana suatu masalah dapat dipecahkan dalam model menggunakan algoritma. Di sini ada teori bahasa. Bahasa komputer ini harus presisi baik bentuk dan artinya. Harus ditentukan tanpa ada ambiguitas sehingga pemrograman dan komputer dapat mengetahui apa yang seharusnya dilakukan pada suatu program. Nah, gagasan dasar dari suatu teori bahasa ini sendiri dimodelkan dengan suatu simbol-simbol yang mempresentasikan juga fungsi dari komputer digital itu. Sehingga teori bahasa juga diartikan sebagai langkah-langkah algoritmik dalam pemrosesan tata bahasa. Selanjutnya ada bahasa formal. Bahasa formal ini merupakan sekumpulan untai atau string, atau juga bisa disebut dengan urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Contohnya di sini ada L1, itu isinya ada 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, dan seterusnya. Begitu juga dengan L2, L3, dan L4. Nah, di sini bahasa formal sendiri itu ada string. String ini merupakan rangkaian dari simbol atau string kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Misalnya, kita memiliki alfabet 0, 1, maka contoh string yang didapat itu dibuat adalah lebih dari 1, yaitu 0101, 0110, 101, dan seterusnya. Sedangkan alfabet itu adalah sekumpulan simbol. Contohnya itu seperti 01 tersebut itu 01 ini merupakan alfabet. Terus tanda-tanda seperti tambah, kurang, kali, bagi, dan huruf A sampai Z dan lain-lain. Seterusnya ada simbol. Simbol ini merupakan elemen dasar yang membentuk string tersebut. Misalnya, kita memiliki alfabet 01, maka 0 dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Nah, di sini menurut Chomsky-Hierarchy, bahasa formal ini ada beberapa type, yaitu ada reguler, context free, context sensitive, dan recursively enumerable. Nah, reguler sendiri ini merupakan cakupan terkecil dari bahasa formal, dan kebalikannya kalau recursively enumerable itu merupakan cakupan terbesar di bahasa formal. Ini reguler ini merupakan type 3, context free type 2, context sensitive type 1, dan recursively enumerable itu merupakan type 0. Nah, di sini ada teori otomata. Teori otomata ini merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal, memodelkan mesin yang dapat menerima bahasa. Teori otomata ini dalam bidang komputasi digunakan untuk pengenalan pola, merancang bahasa pemrograman, pemrosesan bahasa alami, dan kecerdasan buatan. Nah, di sini ada otomata. Otomata ini terdiri dari sejumlah state atau keadaan, atau bisa juga dibilang dengan kedudukan dan transisi antar state tersebut. Nah, state itu merupakan lingkaran ini, Q0, Q0, dan transisi itu merupakan panah ini, panah diagram. Sedangkan lingkaran ganda ini merupakan state final atau state akhir. Dan yang terakhir itu adalah mesin otomata, sama seperti bahasa formal tadi. Ini merupakan realitasnya. Di sini ada combinational logic, ini merupakan type 3, finite state machine ini type 2, push down automaton ini type 1, dan Turing machine merupakan
type 0. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.